Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Khusus pada video ini, Ibu akan menjelaskan tentang mitosis. Anak-anak, macam pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama adalah amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita bahas dulu tentang amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Terjadinya pada makhluk yang uniseluler. Contohnya adalah amuba dan bakteri. Jadi ini dari induknya, kemudian dia mengalami pembelahan menjadi 2 sel anak. Ini juga bakteri begitu, dari 1 sel akan membelah secara langsung menjadi 2 sel anak. Selanjutnya kita bahas tentang mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Tujuannya yang pertama untuk pertumbuhan, jadi kita dulu kecil, sekarang menjadi besar, mengganti sel-sel yang rusak, misalkan sel kulit kita tiap hari ada yang mati dan diganti, dan juga menutup luka. Terjadinya pada sel-sel tubuh atau autosom, dari mulai ujung rambut kita sampai sel-sel ujung kaki kita, kecuali pada sel kelamin. Nah, dihasilkan 2 sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Sebelum kita masuk pembelahan mitosis, kita harus tahu dulu tentang siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian kehidupan sel dari mulai tumbuh hingga membelah dan menghasilkan anak. Anak-anak, sel itu membelah setiap 22 jam sekali atau kurang lebih 1 hari ya. Pembelahan itu sendiri terjadinya sangat singkat. Jadi fasenya namanya mitosis, fase pembelahan sel. Itu lamanya 1 jam. Nah, yang 21 jam ini disebut fase interfase. Fase interfase terbagi menjadi 3 tahap, yaitu G1 pertumbuhan primer, dan S sintesis 10 jam, dan yang 2 jam adalah G2 atau pertumbuhan sekunder. Pada G1 itu terjadi penumpukan energi, pengumpulan energi, dan juga organel-organel dalam sel itu membelah. Misalkan kalau misalkan mitokondrianya 1 menjadi 2, misalkan ribosomnya 1 menjadi 2. Kemudian khusus fase S ini terjadi pembelahan pada kromosom atau kromosomnya mengalami replikasi. Dan fase G2 ini fase pertumbuhan sekunder, yaitu organel-organel yang sudah dibentuk menjadi 2 tadi dia membesar. Kembali kita bahas interfase. Interfase cirinya di dalam inti selnya ini kelihatan masih keruh. Dia tidak diam, tapi dia sibuk untuk persiapan pada fase pembelahan atau mitosis. Nah, tahap-tahap pembelahan mitosis. Kita sudah masuk ke mitosisnya anak-anak ya. Yang pertama fasenya atau tahapnya yang adalah profase. Yang kedua metafase, anafase, dan telofase. Kita bahas satu-satu. Kita bahas tentang profase. Profase itu pada inti selnya itu kelihatan seperti ada benang-benang ya. Ini namanya benang-benang kromatin. Jadi pada interfase itu dia keruh, dia mulai kelihatan seperti ada cacing-cacing benang-benang. Nah, kemudian sentriolnya, ini ada sentriol membelah menjadi 2. Nah, selanjutnya benang-benang kromatin ini akan menjadi kromosom. Kalau kita hitung, ini kromosomnya ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya 2 sentriol ini dia terpisah ya, terpisah menuju kutub yang berlawanan, dan diantaranya akan muncul namanya benang-benang spindle atau benang-benang pembelahan. Nah, tahap
Tahap selanjutnya atau ciri selanjutnya dari profase yaitu membran inti selnya menghilang. Nah, kromosom yang 4 tadi dia mengganda menjadi 2 kromatid. Jadi kalau posisi 1 ini adalah kromosom, kalau sudah bentuk 2 ini menjadi 2 kromatid. Dan ini juga 2 kromatid, demikian juga ini dan ini. Jadi ada 4 kromosom atau 8 kromatid. Nah, kemudian si sentriol sudah berada pada kutub yang berlawanan. Nah, dari sentriol ini seperti ini benang-benang spindelnya sudah memanjang ya, membentuk aster ya, seperti ini ya, aster. Nah, sekarang tahap metafase. Cirinya anak-anak kromosom atau sepasang kromatidnya ini ya, ini kromatid, ini kromatid. Kalau sekian ini kromosom, ini berada pada bidang pembelahan. Nah, sentriol sudah berada pada kutub yang berlawanan dan ini ada benang-benang spindel, dia terikat pada kinetokor atau bagian sentrosom yang ada di tengah-tengah 2 kromatid ini ya. Nah, ini namanya kinetokor ya, tempat melekatnya benang spindel pada daerah sentrosom seperti ini ya, yang di sini. Tahap selanjutnya adalah anafase. Anafase ini cirinya anak-anak ya, benang-benang spindel ini akan memendek masuk ke daerah sentriol. Nah, jadi ini memendek begitu anak-anak ya. Atau benangnya itu seperti kita main layangan itu kita gulung di spindle, di sentriolnya ini juga memendek masuk ke sentriolnya. Akibatnya apa? Kromatid yang 2 tadi itu terpisah anak-anak, terpisah ya, seperti layangan kita tarik masuk lagi, kita tarik mendekat ke kita seperti itu. Atau ciri utama dari anafase itu kromatid menuju kutub yang berlawanan seperti ini. Selanjutnya adalah fase telofase. Telofase cirinya anak-anak, ini si kromatid sudah berada pada kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya membran inti sel mulai terbentuk lagi sehingga ada 2 inti. Kalau sudah terjadi 2 inti, terus sitoplasmanya ini terbelah. Jadi ini ada seperti pinggang begitu ya, mencekung sehingga terputus ini nanti semakin lama semakin dalam sehingga terputus menjadi 2 sel anak. Setelah terjadi 2 sel anak, yang kromatid tadi atau kromosom tadi itu mengurai lagi menjadi benang-benang kromatin dan menjadi DNA. Selesai sudah tahap telofase. Nah, ini anak-anak pada contohnya pada akar bawang merah ya. Ini irisan akar bawang merah, dilihat di mikroskop, kita lihat di sini terjadi tahap-tahap pembelahan mitosis. Kita misalkan ditanya, yang nomor 1 ini tahap apa? Kalau nomor 1 ini selnya 1, terus inti selnya keruh, ini artinya ini pada tahap interfase ya, seperti ini interfase, ini interfase. Nah, begitu ya. Nah, mana lagi ya interfase ya. Ini interfase seperti itu ya. Nah, terus yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita lihat mulai ada seperti bentuk-bentuk cacing ya. Ini artinya di situ ada benang-benang kromatin. Jadi ini mulai ada benang-benang kromatin, berarti dia pada tahap profase. Ini juga profase ini anak-anak ya. Ini juga profase, mulai kelihatan cacing-cacing. Yang ketiga namanya metafase. Jadi kromosom berada pada bidang pembelahan pas di tengah. Nah, kalau dalam gambar ini satu aja ini metafasenya. Selanjutnya anafase, kromatid berpisah menuju kutub yang berlawanan. Ini adalah ciri anafase. Selanjutnya adalah telofase. Kalau telofase itu mulai membelah menjadi 2 sel ya. Ini contohnya yang ini, yang nomor 5 ini ya, nomor 5. Jadi kalau kita lihat ini masih sitoplasmanya jadi 1 tapi inti selnya ada
dua. Ini juga ini telofase begitu ya. Di selnya masih satu tapi inti selnya ada dua, jadi mulai ada pembelahan. Anak-anak, sekian penjelasan Ibu, mudah-mudahan paham. Sampai berjumpa pada video-video Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.